Uh, Kalau menurut Andrew nih, kesiapannya dari sisi mahasiswa ya, dari Universitas Bangka Belitung, Ya, Bang. gimana? Mungkin kalau kita berbicara di normal, lebih baik kita berbicara kasus-kasusnya dulu ya Bang. Di Bangka Oh Belitung siap, sendiri, siap, bisa, itu kan bisa. kemarin saya baca berita itu kemarin sampai 121 orang Ya, yang 121. positif sekarang di Bangka Terbaru ya. Belitung. Tentu itu angka yang sangat besar dan juga akhir-akhir ini kita lihat melonjaknya jumlah pasien positif itu bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang itu jumlahnya sangat signifikan kan Bang. Iya, Itu tentu menjadi catatan kita bersama baik masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, untuk berbicara new normal sendiri, menurut saya bukan berbicara siap atau tidak siap, tapi apa yang harus kita persiapkan sekarang. Jadi kalau kita berbicara siap tidak siap ya harus gitu. Ya harus siap gitu jadi mengingat pandemi ini sudah terjadi beberapa bulan terakhir bahkan mengganggu segala aspek termasuk pendidikan, sosial bahkan ekonomi. Semuanya terganggu. Nah, kalau kita berbicara new normal di dunia pendidikan tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya sangat matang karena dunia pendidikan dan dunia kesehatan itu sangat penting lah. Tapi kalau kita berbicara urgensi sekarang, mungkin yang paling urgen itu mungkin untuk sekarang ya, untuk sekarang itu kesehatan. Jadi kesehatan mahasiswa maupun masyarakat harus dipertimbangkan. Nah, untuk di Bangka Belitung sendiri itu yang saya baca itu baru Belitung Timur yang di ACC dari pemerintahan pusat untuk melakukan new normal. Nah, tapi ada inisiatif dari pemerintahan daerah untuk melakukan pra new normal ataupun semacam simulasi di beberapa sekolah yang saya tahu itu di salah satunya di Belitung itu di SMA Negeri 1 Membalong. Nah, itu menurut saya harus mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan yang pertama. Tentu kita harus melihat kesiapan dari ruang publik tersebut dalam mengkaji ataupun menanggulangi COVID-19 ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu tentu harus mempersiapkan kondisi siswa maupun pengajar itu secara baik lah. Jadi kesehatan seperti bahan makanan mereka, terus obat-obatan itu harus siap. Nah, yang kedua fasilitas. Kalau kita berbicara fasilitas, mungkin sekarang tidak semua ruang publik punya yang namanya alat cuci tangan. Jadi alat cuci tangan itu tidak tersedia di semua ruang publik. Nah, yang ketiga juga tentu kalau kita berbicara new normal itu bukan kehidupan normal seperti biasa, tapi new normal itu semacam kenormalan baru. Jadi kehidupan normal tapi ada protokol kesehatannya. Tentu harus menggunakan masker, menjaga jarak. Menurut saya hal itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau kita berbicara siap atau tidak siap, ya harus siap, tapi apa yang harus kita persiapkan gitu. Benar. Jadi Andrew, menurut Andrew sebagai mahasiswa mungkin nggak KBM menerapkan sistem new normal seperti ini? Terus menurut Andrew nih, bagaimana pesan-pesannya atau masukannya buat kampus atau mungkin buat pemerintah daerah ya gimana? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, new normal diterapin itu agak sedikit nekat ya. Kalau seperti yang dibilang Lorenza tadi, di kampus dipaksa mahasiswanya 30 orang disuruh masuk semua, 40 sampai 40 orang, kita nggak bisa jaga jarak, nggak bisa tenang dong. Waduh, ini nanti salah satu teman saya ada yang bersin-bersin udah panggil nih ya. Takut banget, aduh teman bahaya nih COVID nanti kan. Nah, jadi kalau menurut Andrew kan seperti apa? Nah, untuk kalau kita berbicara di dunia kampus mungkin perlu pertimbangan lebih matang ya Bang, karena ini kan urusan kesehatan. Jadi urusan nyawa manusia ini tidak boleh coba-coba lah menurut saya. Jadi harus pertimbangkan lebih matang, terutama dari aspek kesehatan dan aspek fasilitas pemerintah daerah maupun pihak kampus nantinya harus berani menjamin atau bertanggung jawab jika suatu waktu nanti misalkan ditemukan pasien positif di dalam kelas kan otomatis kan itu yang terpengaruh itu bukan hanya 1-2 orang. Kan itu ada statusnya OTG ya, tanpa gejala, tiba-tiba dia positif nih, nggak tahu kan? Nah itu Bang, menurut saya itu harus dipertimbangkan seperti kalau fasilitas itu harus ada alat pengukur suhu itu untuk dunia kampus, terus juga menurut saya sebelum dimulainya kampus itu harus dimulainya proses belajar mengajar dalam kelas dilakukan rapid test secara massal menurut saya ya, untuk melakukan KBM karena itu untuk mengukur ada tidaknya potensi
bertumbuhnya pasien positif di kampus tersebut gitu. Jadi ataupun di sekolah tersebut. Nah, untuk kalau kampus kami sendiri selama ini karena belajarnya sistemnya daring ataupun kuliah online itu udah beberapa mengeluarkan kebijakan. Yang pertama itu kami sudah di kampus kami sudah ada relaksasi untuk UKT. Jadi UKT itu boleh ada 3 opsi, Bang. Yang pertama itu boleh dibiarin menyicil, dan juga yang kedua itu ada itu kebijakan dari kampusnya dari kampus. Nah, dan juga yang kedua itu ada penundaan pembayaran. Jika misalkan mahasiswa belum bisa bayar itu boleh ditunda untuk waktu yang ditentukan. Nah, untuk yang ketiga itu ada pengajuan UKT untuk orang tuanya yang terdampak langsung. Jadi seperti yang di PHK, terus juga yang misalkan yang berdagang itu penghasilannya berkurang, itu bisa mengajukan penurunan UKT, tapi itu tentu harus sistemnya selektif. Jadi benar-benar diselektif yang mana yang terdampak secara langsung, yang mana yang masih bisa lah, masih bisa untuk ataupun jadi masih bisa kebijakan membayar kampus UKT. kampusnya memberikan kebijakan untuk keringanan di biaya semesteran. Nah, selain itu juga, Bang, ada juga program dari kampus kami itu dari pihak rektorat itu sudah apa ya? Sudah memberikan bantuan sembako untuk mahasiswa rantau yang nggak bisa pulang. Maksud saya, ini ya. Oh, maksud saya, alhamdulillah ya. Terus juga yang untuk kuliah online dibantu untuk kuota internet. Oh, Jadi, ada kotanya, internet, pembagian kota juga. iya. Oh, enak dong gitu. Kalau Poltekkes siapa tahu mungkin nanti nih. Bisa ya Bu ya sama kayak universitas. Iya, mungkin dikasih keringanan atau ya bisa gratis lah kan ya. Sama dikasih kuota gratis nih. Tapi kalau kita berbicara efektifkah untuk kuliah online, mungkin saya setuju dengan tadi dengan teman saya Lorenza, mungkin tidak efektif, Bang, menurut saya kuliah online itu karena kan Kuliah online tidak efektif ya. karena kan kalau sistem daring itu kadang-kadang orang cuma formalitas hadir aja, orang cuma mendengarkan secara jarak jauh, itu menurut saya susah kan. Meskipun kita harus bertransformasi lah menggunakan teknologi, tapi menurut saya untuk dalam waktu sekarang itu belum efektif lah untuk kuliah online. Belum efektif ya. Apalagi kalau kuliahnya online via Zoom ya. Cuma mengandalkan kamera, kamera bisa ditipu nih, ya kan? Mungkin lagi nonton drakor sekarang. Iya, bisa kan? Aduh, males nih kuliah kan. Oh. Drakor aja lihat opa ya. Kalau di zaman saya dulu kuliah mesti datang ke kampus, absensi. Halo Pak, ya halo. Tapi kalau sekarang enak ya kalau ada apa belajar mengajarnya secara daring ya. Nah, mungkin untuk itu kan untuk dari kampus kami sudah ada kan, Bang, program-program. Nah, untuk kami juga menunggu lah dari pemerintah daerah, siapa tahu nanti ada kebijakan-kebijakan terkait mahasiswa yang segera diluncurkan. Kami juga menunggu hal itu dan kami akan terus kawal juga untuk kebijakan-kebijakan baik yang sifatnya untuk mahasiswa maupun masyarakat, karena kami kan sebagai agen of change ataupun mitra kritis pemerintah, kami bakal bermitra jika membangun maka kritis dalam mengevaluasi. Jadi kami akan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah baik terkait mahasiswa maupun terkait masyarakat dalam hal COVID-19 ini. Siap. Jadi ini kakak mau minta sedikit pesan kesannya buat kampus ataupun pemerintah daerah. Mungkin Lorenza bisa kasih pesan atau masukan. Kasih Bang ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang terhormat, dengan segala kerendahan hati saya dan teman-teman mahasiswa mungkinnya ya yang udah dimaafkan Bapak Ibu atau kita salah omong nih. Ya, atau salah omong nih. Dan yang dikatakan Bang Andre tadi juga segala fasilitasnya saya udah bayangin nih, enak nih kalau itu dilakuin di kampus yang belum diterapin di kampus ya. Belum diterapin di kampus yang lainnya, enak banget nih, udah dikasih sembako untuk anak rantau. Sembako, Jujur mungkin banyak dikasih duit banget. jajan. Ya, kuota gratis kan ya Bang. Kuota gratis. Dan banyak banget yang benar kata kayak nasib Bang Andrew juga, teman-teman saya anak rantau itu masih ada di Pangkal Pinang sebagiannya. Ya belum ada motornya, gimana saya juga nggak tahu, kasihan kan Bang. Nah terus demi menuntut ilmu nih, nah jadi ada untuk keringanan kuota gratisnya, untuk baik dalam UKT-nya dan sumbangan-sumbangan yang lainnya lah Bang ya. Oh iya, untuk yang tadi yang dikatakan Bang Andrew mengenai tes rapid ini Bang. Nah ketika kuliah kita new normal pasti akan ada tes rapidnya dulu nih Bang. Nah itu mahal banget wajib Bang. tes rapid ya? Iya, ya untuk saya dengar sih ya, itu mahal banget, cukup mahal Bang untuk mereka ya yang nggak mampu dan orang yang biasa-biasa juga termasuk mahal tuh Bang ya. Nah itu apakah ketika kami new normal apakah ada jaminan dari pemerintah nih untuk rapid test gratis untuk memberikan mahasiswanya? keringanan untuk mendapatkan Iya, rapid test gratis. Tes rapid gratis ya? Iya, jadi nggak itu lagi nggak apa dalam arti udah kalau ada tes rapid gratis
Jadi udah kayak beban itu udah sedikit berkurang nih. Kalau menurut Andrew gimana nih? Masukan ya Bang. Kasih sedikit pesan atau masukan ke pihak kampusnya atau ke pihak pemerintahan nih. Baik, ini mungkin untuk kampus dulu. Jadi sebelum melakukan KBM secara online, kegiatan belajar mengajar secara maksud saya secara tatap muka, tentu harus dipertimbangkan fasilitas kesehatan juga dan juga ruang kelas. Nah, mengingat kalau kita berbicara itu langsung kuliah tatap muka, tentu harus banyak pertimbangan kan, seperti menjaga jarak. Nah, itu juga harus menyesuaikan Mungkin mahasiswanya dikasih sip gitu kan ya. Yang pertama 3 orang aja, besok 10 orang. Menurut saya juga itu metode pembelajaran pun mungkin harus berbeda dari sebelumnya, karena kalau dalam satu ruangan itu sampai 40 atau 30 orang itu menurut saya kurang efektif, karena COVID-19 ini bisa menyebar langsung bahkan dengan sentuhan, dengan jarak dekat pun. Nah, menurut saya itu untuk pihak kampus agar lebih mempertimbangkan untuk hal itu, dan metodenya harus lebih benar-benar matang, karena jangan sampailah nanti kita uji coba tapi justru menjadi bencana lebih besar untuk kita kan gitu. Ya, benar. Nah, untuk pemerintah daerah mungkin ini juga sekaligus untuk masyarakat juga lah ya. Jadi untuk pemerintah daerah mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil itu jangan sampai yang sifatnya uji coba. Jadi yang coba-coba takutnya nanti berpengaruh ke dampak yang ditimbulkan itu lebih besar. Contohnya kayak gini kan, kemarin penerbangan udah dibuka meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Nah, justru di Bangka Belitung sendiri itu jumlah pasien COVID-19 itu bahkan sudah mencapai 121 orang. Itu menurut saya jumlah yang sangat besar. Tentu juga ini penularannya bukan dari luar lagi. Sudah ada transmisi lokal yang terjadi mungkin di beberapa daerah seperti yang dari Kabupaten Bangka, terus juga di Pangkal Pinang, di Belitung juga yang jumlahnya cukup besar. Menurut saya ini harus dipertimbangkan secara matang, karena kalau kita berbicara kesehatan itu menurut saya ini hal yang paling penting sekarang. Jadi jangan sampai nanti kita mengedepankan ekonomi, karena kan ini normal kan untuk mengedepankan ekonomi justru melalaikan yang hal ataupun aspek-aspek lain gitu. Nanti takutnya justru bakal menimbulkan dampak yang besar lah gitu Bang. Siap. Oke, itu aja Lorenza, Andrew. Mungkin di segmen kali ini cukup sampai di sini. Kita membahas mengenai kesiapan teman-teman mahasiswa untuk menghadapi era new normal. Tunggu segmen selanjutnya dan tetap bersama kami di sini untuk next episode. Kita say dadah. Hai guys, annyeong. Oke, terima kasih.